Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan membahas cerita terbaru dari franchise Scream di tahun 2022 ini. Nah, cerita ini berlatar 25 tahun semenjak kasus pertama terjadi, di mana Ghostface kembali hadir dan menargetkan keluarga para korban terdahulunya. Siapa lagi pembunuh yang berbuat ulah kali ini dan apa pula motifnya? Langsung kita bahas, ini dia alur cerita Scream 2022 selengkapnya. 25 tahun telah berlalu semenjak kejadian pembunuhan para remaja di Woodsboro oleh Billy Loomis dan Stuart Mecher yang menggunakan topeng Ghostface. Malam ini di sebuah rumah di Woodsboro, California, Tara Carpenter yang sedang sendirian mendapat panggilan salah sambung. Si penelpon yang bersuara pria ini mengaku sebagai teman ibunya. Katanya, ibunya Tara sering cerita kalau Tara suka film horor. Si penelpon menyarankan Tara untuk menonton film Step. Tara bilang saat dia kecil dia pernah nonton film itu. Si penelpon pun membahas film itu yang dimana selalu diawali pembunuhan saat seseorang sedang sendirian di rumah. Dia mulai mengajak Tara untuk bermain game layaknya film Step. Tara yang panik langsung mengakhiri panggilannya. Dia pun mengabari temannya Amber tentang penelpon itu. Saat melihat ke jendela, tiba-tiba telepon berbunyi lagi. Amber membalas agar Tara mengangkat teleponnya. Tara heran, dari mana Amber tahu ada panggilan masuk? Ternyata yang membalas adalah si penelpon tadi yang sedang memegang HP Amber. Dia mengancam akan membunuh Amber jika Tara tidak mengangkat teleponnya. Saat diangkat, pria itu bilang dia mengirim video ke HP Tara. Tara melihat kalau Amber sedang direkam saat di rumah. Dia mengancam Tara untuk tetap bermain. Dia pun memberikan pertanyaan, siapa karakter utama di film Step? Tara menjawab Sidney Prescott. Jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya, siapa yang menulis novel untuk film Step? Tara menjawab Gail Weathers. Lagi-lagi benar. Sekarang dia bertanya tentang pembunuh pertama dalam film Step. Tara menjawab Billy Loomis. Si penelpon bilang kurang tepat. Jawabannya adalah Billy Loomis dan Stuart Mecher. Dia pun langsung mengancam akan membunuh Amber. Tara pun langsung mengambil pisau untuk keluar menolong Amber. Saat Tara menutup pintu, telepon berbunyi lagi. Si pembunuh bilang, dia sudah berada di rumah Tara. Besoknya di Modesto, California, Samantha Carpenter yang sedang bersama pacarnya Richie mendapat panggilan dari Wes Hicks, teman adiknya. Wes mengabari kalau Tara adik Sam telah diserang pembunuh tadi malam. Kondisinya parah dan baru saja dioperasi. Pelakunya belum tertangkap. Kabarnya si pelaku menggunakan topeng Ghostface. Mendengar itu, Sam menjadi shock dan ingin menemui adiknya di Woodsboro. Richie yang tak mengizinkannya pergi sendirian pun ikut bersamanya. Di sekolah, Wes bilang ke Amber dan Mindy kalau dia telah mengabari Sam tentang Tara. Saat itu, Chad kembarannya Mindy datang juga bersama pacarnya yang bernama Liv. Wes sendiri merupakan anak dari Judy Hicks yang kini telah menjadi sheriff kota. Judy sedang menginterogasi teman-teman Tara perihal kejadian tadi malam. Saat sedang mengobrol, Liv melihat Vince, mantan pacarnya yang sedang meliriknya. Tak berapa lama, Vince pun pergi. Wes mendapat kabar kalau Tara sudah siuman. Dia pun mengajak teman-temannya untuk segera ke rumah sakit. Liv bilang, dia tidak bisa ikut sekarang, tapi dia nanti akan datang. Setelah beberapa saat, Sam pun tiba di rumah sakit. Sam pun memperkenalkan Tara dan teman-temannya kepada Richie. Sam sudah mengasuh teman-teman Tara sedari kecil dan sudah menganggap mereka seperti adiknya sendiri. Tara bilang, ibunya masih terjebak konferensi di London, jadi tidak bisa datang. Setelah semua temannya keluar, Tara menangis ke Sam karena dia sangat ketakutan. Saat bermain biliar di bar, teman-temannya bercerita ke Liv tentang Sam. Hanya Liv yang tidak mengenal Sam. Amber bilang, ayah Tara dan Sam meninggalkan ibunya saat mereka masih kecil. Sam yang saat itu 13 tahun menjadi liar dan tak akur dengan Tara. Hingga mereka tidak tinggal bersama sampai sekarang. Mindy pun menyindir Wes yang sudah lama naksir dengan Tara. Saat itu, Vince lagi-lagi hadir mengajak Liv untuk minum. Chad yang kesal langsung mendatangi dan memintanya untuk tidak mengganggu Liv lagi. Vince mengeluarkan pisau, namun dia diusir oleh pemilik bar. Setelah di luar, Vince yang sedang pipis ditegur seseorang di dalam mobil. Ternyata orang tersebut menaiki mobil Vince. Vince menegurnya, tapi tidak ada orang di dalam. Di
Di rumah sakit, Sam yang terbangun izin ke Richie ke dapur karena dia ingin meminum obat. Saat setelah minum obat, dia didatangi sosok Billy Loomis yang menyapanya. Itu hanyalah halusinasi Sam. Billy selalu menghantui hidupnya selama ini. Billy memaksanya untuk mengungkap jati dirinya ke Tara, tapi Sam memang belum siap. Saat itu, Sam mendapat panggilan dari nomor Amber. Suaranya dari seorang pria yang bilang dia tahu tentang rahasia hidup Sam. Sam langsung menebak kalau pria ini yang melukai adiknya. Pria itu mengaku, dan itu agar Sam kembali ke Woodsboro. Sam keluar dari dapur dan berteriak minta tolong. Saat dicek polisi, tidak ada siapapun di dapur. Judy pun mengabari kalau dia menemukan mayat Vince di luar bar. Amber juga datang ke situ setelah mendengar kabar penyerangan Sam. Sam pun meminta ke Amber dan Richie untuk meninggalkan dirinya dengan Tara. Sam menceritakan ke Tara saat ayah mereka pergi. Saat itu ibunya sempat menyimpan kotak-kotak di atas loteng. Sam sempat membuka kotak tersebut ketika berusia 13 tahun. Isinya ada buku harian tua ibu mereka saat SMA. Saat Sam membaca, dia kaget karena ibu mereka mengandung Sam saat SMA. Ibu mereka saat itu berpacaran dengan ayah mereka. Tapi ternyata yang menghamili ibu mereka adalah pria lain. Namun ibu mereka mengaku yang menghamili adalah ayah mereka. Sehingga ayah dan ibu mereka pun menikah. Di situ Sam menyadari kalau ayahnya selama ini bukan ayah kandungnya. Sam yang saat itu kesal langsung melempar buku itu ke ibunya. Dan pada saat itu ayahnya juga ada di situ. Ayahnya juga jadi tahu saat itu kalau yang menghamili ibunya ternyata pria lain. Itulah yang membuat ayah dan ibu mereka berpisah. Dari situ, ibu mereka tak pernah memaafkan Sam dan meminta Sam untuk tidak bercerita apapun ke Tara. Dari situ juga, Sam menjadi liar dan menjauh ke Tara meninggalkan kota ini. Yang membuat Sam menjadi sangat frustasi adalah dia tahu siapa ayah kandungnya, yaitu Billy Loomis, pembunuh di Woodsboro dengan topeng Ghostface 25 tahun yang lalu. Dan kemarin penyerang Tara bilang, dia tahu tentang ayah Sam, makanya mengincar dirinya. Tara kesal, kenapa Sam baru bilang sekarang setelah dirinya diserang? Kenapa dia meninggalkan Tara hanya untuk dijadikan korban? Tara yang kesal mengusirnya. Sam pun bilang ke Richie tentang ayahnya itu. Namun Richie tetap tidak ingin meninggalkan Sam. Dia ingin membantu Sam untuk menyelesaikan masalah ini, walau polisi tak mau membantu. Sam pun berencana untuk menemui seseorang yang memang mengerti masalah ini. Di sisi lain, Dewey Riley yang kini telah bercerai dengan Gail sedang menonton berita tentang kasus di Woodsboro. Saat itu, berita dibawakan mantan istrinya Gail Withers. Tak berapa lama, Sam dan Richie menggedor pintunya. Mereka datang atas masalah yang terjadi. Sam langsung bilang, dia putri dari Billy. Mendengar itu, Dewey langsung membuka pintu. Sam bilang, tadi malam dia diserang Ghostface. Begitu juga adiknya kemarin. Dia hanya perlu bantuan Dewey. Dewey mempersilahkan mereka masuk. Sam memperkenalkan Richie ke Dewey. Dewey langsung bilang, harus hati-hati terhadap orang sekitarmu. Motif pembunuh menyerang Sam dan Tara karena masa lalu Sam yang merupakan anak Billy. Namun kenapa pembunuh membunuh Vince, mereka belum tahu. Sam meminta Dewey untuk bekerja sama menangkap si pembunuh. Dia pun menelpon seseorang yang udah seperti adiknya. Siapa lagi kalau bukan Sidney Prescott, mantan pacar Billy dulunya, yang terus-terusan menjadi target para pembunuh bertopeng. Sidney kini tidak tinggal di Woodsboro lagi. Dia sudah menikah dengan detektif Mark yang pernah membantunya. Dan mereka sudah memiliki anak. Dewey langsung mengabari tentang Ghostface yang hadir kembali. Dia ingin Sidney tetap berjaga di sana, karena Ghostface kali ini membawa nama Billy Loomis. Dewey meminta Sidney untuk tidak datang ke Woodsboro. Setelah mengakhiri panggilan, Dewey pun mengirim pesan ke mantan istrinya Gail untuk tetap berhati-hati. Mereka berkumpul ke rumah si kembar Mindy dan Chad, yang ternyata merupakan keponakan Randy teman Sidney dulu yang telah meninggal dibunuh. Mereka adalah anak Martha, adik Randy. Mereka semua diminta kumpul oleh Sam karena dia ingin menyampaikan kalau dia adalah anak dari Billy. Si pembunuh tahu tentang hal itu. Amber bilang, setelah dia mencari tahu, ternyata Vince merupakan keponakan Stuart Matcher, teman Billy saat menjadi Ghostface. Jadi baik Tara, Vince, dan Sam masih berhubungan dengan pembunuh terdahulu. Mindy berkesimpulan, sepertinya pembunuh menyerang keluarga yang terhubung dengan kejadian di masa lalu. Itu artinya tidak hanya Tara, Sam, dan Vince saja yang bakal diincar pembunuh. Tapi dia dan kembarannya, Wes yang merupakan anak Sheriff Judy yang pernah terkait langsung dulunya, dan siapa saja yang masih berhubungan dengan masa lalu juga akan terancam. Sam menjadi orang yang paling dicurigai saat ini, karena merupakan anak langsung dari Billy. Sam yang tidak terima dengan opini teman-temannya, segera pergi walaupun ingin dihentikan Richie. Di dalam mobil, halusinasinya akan Billy kembali lagi. Billy menekannya untuk menerima keadaan. Billy menyuruhnya mencari si pelaku dan membunuhnya. Sam harus memiliki sifat seperti dirinya. No!
Di sisi lain, Judy bersiap untuk belanja. Dia pun berpamitan dengan anaknya Wes untuk berbelanja. Setelah Judy pergi, Wes pun mandi. Di jalan, Judy mendapat telepon dari si pembunuh. Dia mengancam kini giliran Wes yang akan menjadi korban. Mendengar itu, Judy langsung berbalik arah untuk kembali. Dia segera menelpon Wes, tapi Wes yang sedang mandi tak mengangkatnya. Judy pun memerintahkan para petugas polisi untuk segera ke rumahnya. Setelah sampai, Judy segera keluar. Di dalam, Wes yang baru siap mandi melihat riwayat panggilan ibunya. Dia pun memakai baju dan segera menyiapkan piring untuk makan mereka nanti. Saat itu Wes mendengar suara pintu terbuka. Dia berpikir itu ibunya, namun tidak ada jawaban. Dia pun segera menutupnya. Sam yang mendengar kabar segera ke rumah Wes. Namun Judy dan Wes sudah meninggal. Gail yang datang segera menemui Sam. Sam bilang kalau dirinya dan adiknya menjadi korban yang selamat dari Ghostface. Saat itu Gail melihat Dewey. Dia mendatanginya dan marah-marah karena telat memberitahukannya. Gail datang kembali untuk meliput berita ini. Tapi dia datang juga karena khawatir tentang Dewey. Dewey bilang dia baik-baik saja, meski sekarang sudah pensiun. Mereka pun mengenang masa lalu mereka yang membuat mereka menjadi cukup sedih. Sam mengabari Richie tentang kematian Wes dan ibunya. Saat itu Sam kaget karena polisi yang menjaga adiknya malah di situ. Dia marah karena tidak ada yang menjaga adiknya di rumah sakit. Dia segera naik ke mobil dan disusul bersama Dewey. Di rumah sakit, Tara merasa ada seseorang di dekat kamarnya. Panik, dia segera turun dari tempat tidur dan naik ke kursi roda. Tiba-tiba lampu rumah sakit padam. Dia melihat keluar tapi tidak ada siapa-siapa. Sam menelponnya, namun Tara yang masih kesal tak mengangkatnya. Dia malah keluar untuk menyelamatkan diri. Namun di luar polisi yang menjaga malah telah diserang pembunuh. Pistolnya juga sudah diambil. Tara semakin ketakutan. Dia kembali ke kamarnya. Saat itu Richie datang. Namun Tara malah memukulnya karena mengira dia pembunuh. Tara segera keluar. Ghostface mengangkat panggilan Sam dari HP Richie. Sam kaget dan meminta agar Richie tidak dibunuh. Ghostface bilang dia juga sedang bersama Tara. Sam semakin panik. Ghostface meminta Sam untuk memilih Richie yang dibunuh atau Tara. Sam memohon kepadanya agar tidak membunuh mereka. Sam terus memohon dan mengajaknya bicara. Ternyata Sam sedang mengulur waktu agar dia segera sampai. Saat Dewey ingin menolong Richie, dia diserang. Setelah menembaknya, mereka segera membawa Tara dan Richie ke dalam lift. Namun sebelum menutupnya, Dewey ingin menembak si pembunuh di bagian kepalanya agar dia beneran tewas. Setelah lift tertutup, Dewey menuju ke si pembunuh. Nasibnya tidak beruntung kali ini. Dia tidak sempat mengangkat telepon dari Gail, dan Dewey pun tewas di tempat. Gail yang datang ke TKP sangat sedih melihat mantan suaminya sudah menjadi mayat karena dibunuh Ghostface. Dalam keadaan bersedih, Sydney mendatanginya. Sydney juga sangat terpukul mendengar kematian Dewey yang sudah seperti kakaknya sendiri. Di kamar, Tara bilang dia tidak pernah memandang Sam berasal dari ayah siapa. Yang dia tahu, Sam tetap kakaknya. Dia kesal karena Sam meninggalkannya saat dia kecil. Sam pergi karena dia tidak ingin melukai orang sekitarnya. Dia tidak ingin menjadi seperti Billy. Tapi dia janji sekarang tidak akan meninggalkan Tara lagi. Dia pun berencana mengajak Tara pergi dari kota ini. Saat akan keluar, Sydney menegurnya. Sydney sudah diberitahu kalau Sam adalah anak Billy. Sam meminta maaf sudah melibatkan mereka semua. Dia ingin membawa adiknya pergi. Sydney melarang, karena itu bukan jalan keluar. Pembunuh akan terus meneror Sam sama seperti dirinya dulu. Jalan keluarnya adalah mencari tahu dan membunuh si pelaku. Namun Sam tetap menolak dan pergi bersama Richie dan Tara. Ternyata, diam-diam Sydney memasang map ke HP Sam, agar dia bisa melacaknya. Di dalam mobil, Tara kebingungan karena dia ketinggalan inhalernya. Richie bilang nggak usah kembali, biar mereka mampir di apotik. Tapi Tara bilang, di rumah Amber ada satu, dan itu satu arah dengan jalan mereka. Mereka pun segera ke rumah Amber. Ternyata Amber sedang mengadakan jamuan atas meninggalnya Wes. Rumahnya sendiri bekas rumah Stuart, tempat pembantaian Billy dan Stuart dulunya. Tapi acaranya malah dibuat berpesta oleh Chad. Saat Chad sedang berciuman dengan Liv,
Liv mengajaknya naik ke kamar di atas. Chad menolaknya karena di saat begini dia tidak percaya dengan siapapun dan tak mau berduaan. Siapa saja bisa menjadi pembunuhnya. Liv yang kesal dengan jawaban Chad segera pergi. Chad pun terus mengirim pesan ke Liv, tapi tidak ada balasan. Chad berencana menyusul Liv yang keluar. Mindy memintanya untuk tidak keluar, tapi Chad tetap ingin mencari pacarnya itu. Saat di luar, Chad mendapat balasan dari Liv yang memintanya untuk menemuinya. Chad pun menggunakan map untuk mencari pacarnya itu. Arah Liv berada di semak-semak. Dia memanggil Liv, tapi tak ada jawaban. Chad yang bersembunyi segera membuang HP-nya yang terdeteksi lokasi map di HP Liv. Dia pun mencoba kabur. Sam dan Richie sampai. Mereka kaget Amber mengadakan pesta. Richie yang kesal berencana balik, tapi Sam bilang dia hanya sebentar mengambil inhalernya. Mereka bertiga pun turun dan masuk bersama. Tara langsung meminta inhalernya. Amber pun meminta teman-temannya untuk mengakhiri pesta. Richie pun bilang kalau tempat ini merupakan target si pembunuh dan menyuruh para undangan segera pergi. Mereka pun dengan kesal pada pulang semua. Richie mau mengambil bir di lantai bawah. Dan saat itu, Liv datang lagi karena dia tidak mendapat transportasi online di situ. Mindy tanya di mana Chad. Liv tidak tahu. Mindy bilang Chad tadi mencarinya. Mindy jadi curiga dengan Liv, walaupun dia hanya menyindir. Liv yang makin kesal pergi lagi ke dalam. Sydney dan Gail yang mengikuti map di HP Sam, kaget melihat mereka berada di bekas rumah Stuart. Gail bilang ke Sam, dia dijebak agar bisa berada di rumah itu. Itu merupakan lokasi pembunuh untuk mengulang kisah masa lalu. Mindy yang sedang menonton tidak sadar kalau Ghostface berada di belakangnya. Oh, shit. Sam mencoba mengobati Mindy. Amber yang datang marah karena berpikir Sam yang melukainya. Richie yang datang kaget melihat Mindy terluka. Liv juga datang ketakutan. Amber bilang, salah satu dari kalian pasti pembunuhnya. Liv bilang, dia menemukan Chad di luar penuh dengan darah, tapi bukan dia yang melakukannya. Liv and just killer. I know. Sam dibawa Richie ke ruang lain. Namun Sam curiga dengan Richie juga karena membawanya ke rumah itu. Richie bilang yang harus dicurigai adalah Amber dan Tara. Tara yang menjebak mereka agar datang ke rumah ini. Apalagi Tara punya masa lalu yang buruk dengan Sam. Sam yang belum begitu percaya segera naik ke atas. Di luar, Sydney dan Gail yang telah sampai segera membawa pistol. Tiba-tiba Amber keluar dari pintu, berakting seolah-olah sedang diserang. Gail terluka, tapi dia meminta agar Sydney jangan mengurusinya. Demi Dewey, dia meminta Sydney menyelesaikan si pembunuh. Sydney pun segera masuk ke rumah bekas pembantaian itu. Di atas, Sam membuka sebuah pintu yang bergerak. Ternyata Tara berada di dalamnya dalam kondisi terikat. Sam ingin membuka ikatannya, tapi sejenak dia teringat kata-kata Richie kalau bisa saja Tara bekerja sama dengan Amber. Di bawah, Sydney ditelepon pembunuh satunya lagi. Ternyata pembunuhnya memang ada 2 orang. Sydney naik sambil menembaki setiap kamar. Hingga akhirnya dia menembak kaki Richie di satu kamar. Richie bilang dia bersembunyi dari si pembunuh. Sydney menyuruh Richie mengambil pistolnya, tapi Richie kesulitan turun karena kakinya tertembak. Untungnya Sam cepat mengambil. Sydney menyuruhnya menembak Ghostface. Richie menyuruh Sydney untuk tetap tidak bergerak. Ternyata Amber bekerja sama dengan Richie. Richie sengaja menyembunyikan inhaler Tara agar mereka ke rumah Amber. Mereka melakukan ini karena tertarik dengan film step. Mereka segera membawa Sam dan Sydney ke dapur. Amber segera keluar membawa Gail yang terluka. Richie sangat suka dengan film step dan merupakan penggemar berat Sydney. Tapi apalah gunanya penggemar kalau tidak dikenal? Maka dari itu Richie melakukan ini semua dengan mengajak Amber. Richie berencana menjebak Sam sebagai pembunuh di sini. Amber sendiri mulai terobsesi sejak orang tuanya membeli rumah Stuart ini. Dari itu dia bekerja sama dengan Richie karena memiliki ide yang sama. Richie pun menyuruh Amber mengeluarkan Tara dari lemari. Namun saat Amber mengecek, Tara tidak ada. Ternyata Sam tidak mendengar kata-kata Richie tadi. Dia tetap percaya dengan adiknya dan membuka ikatannya. I can't find her. Setelah memukul Tara, Amber datang untuk membantu Richie.
Amber terjebak dan meminta tolong untuk tidak dibunuh. Sydney dan Gale bilang Amber psikopat yang sadis, rela membunuh temannya hanya karena terobsesi Ghostface. Dia menyerang mereka balik. Amber bilang ke Gale, dialah yang membunuh Dewey di rumah sakit. Dia sangat bangga kalau bisa membunuh Gale juga. Namun Gale juga tidak mudah dikalahkan. Sydney memberikannya pistol untuk membalas kematian Dewey. Fuck you. Di sisi lain, Richie diserang Sam. Mereka sama-sama jatuh dari tangga. Saat itu Sam berhalusinasi lagi melihat Billy ayahnya. Billy memotivasinya untuk menjadi kuat. Sam bilang jangan macam-macam dengan anak psikopat. Richie pun tewas. Sydney mengingatkan, hati-hati, pembunuh selalu hidup 2 kali. Ternyata Tara menjadi lebih kuat setelah kejadian ini. Sam langsung memeluk adiknya itu. Mindy masih selamat dan segera dibawa ke rumah sakit. Begitu juga Chad kembarannya. Sam pun berencana mengajak Tara untuk pergi dari kota itu. Dia mendatangi Sydney dan Gale untuk mengucapkan terima kasih. Gale pun berencana akan membuat novel lagi. Tapi bukan tentang pembunuh malam ini, melainkan tentang seorang pria baik yang pernah menjadi sheriff. Tak lain adalah mantan suaminya yaitu Dewey. Setelah mendengar itu, Sam kembali. Tapi dia melihat bayangan ayahnya yang tersenyum kepadanya. Dia pun naik ke ambulan menemani Tara adik kesayangannya. Cerita pun berakhir di sini guys. Nah guys, itu tadi alur cerita Scream 2022 selengkapnya. Kabarnya, seri kelima ini merupakan yang terbaik daripada seluruh sequelnya. Dan dari itu, kabarnya Scream tidak akan berhenti sampai di sini dan bakal dibuat lagi nih kelanjutannya. So, kita tunggu aja kabar selanjutnya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.